Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Nadhil Waraqat. Ini syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Sekarang kita masih berada pada pembahasan pembagian qiyas. Sekarang kita akan memasuki pembagian yang kedua, yaitu qiyasud dalalah. Yang mana tentunya qiyasud dalalah ini berbeda dengan qiyas al-illah. Kita lihat apa yang disampaikan oleh Imam Al-Amriti rahmatullah alaih. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa tsani ma lam yujib at-ta'lilu hukman bihi lakinnahu dalilu. Fa yustadallu bin nadhiri al-mu'tabar syar'an 'ala nadhirihi fa yu'tabar. Ka qaulina malu sabiy talzamu zakatuhu kabalighin ay linnumu. Ini berkaitan masalah apa? Qiyas ad-dalalah. Naam, kata beliau yang kedua, malam yujib at-ta'lilu hukman bihi lakinnahu dalilu. Yaitu pembagian qiyas yang tidak berkaitan dengan ta'lil atau sebab. Yang sesuatu dihukumi dengannya, akan tapi dalil gitu loh. Yaitu qiyas dalalah maksudnya. Kalau qiyas illah itu kan harus ada sebabnya. Karena sudah kita lewati qiyas illah itu kuat. Karena al-hukmu da'irun ma'illatihi. Hukum itu berputar sesuai dengan apa sebabnya. Orang bisa menghukumi karena ada sebabnya. Paham ya? Antum misalkan barakallahu fikum makan suatu makanan yang enak, ditanya orang enak enggak? Nah, enak enggak? Dia akan mengatakan enak karena tahu sebabnya. Paham ya? Dalam artian sudah merasakan itu loh, paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau belum pernah melihat makanan itu, belum pernah melihat, belum pernah mencicipi, baru dihidangkan di hadapannya, enak enggak? Dia bisa menghukumi enggak? Enggak bisa karena belum ada sebabnya. Sebab dia bisa menghukumi kenapa? Karena nyoba makan tadi itu. Jadi qiyas illah itu termasuk qiyas yang kuat, yang besar. Yaitu apa? Al-hukmu da'irun ma'illatihi. Hukum itu berputar sesuai dengan sebab dan alasannya. Naam, jadi enggak bisa kita menghukumi tanpa adanya sebab. Barakallahu fikum seperti itu. Fa yustadallu bin nadhiril mu'tabar syar'an 'ala nadhirihi fa yu'tabar. Ini nanti dijadikan dalil itu dengan yang semisalnya. Nah, maksudnya apa? Maksud dilihat ada sesuatu kok ada keserupaan. Nah, kemudian apa? Dia nanti akan dijadikan apa? Dalil, dikiaskan. Karena yang ini aja diperbolehkan, otomatis ini juga dibolehkan karena serupa. Kasusnya serupa. Nah, seperti misalkan apa? Wajibnya zakat bagi orang yang dewasa. Nah, ketika dia punya harta lebih, nah barakallahu fikum, mencapai nisabnya dan juga haul setahun penuh ya. Nah, orang wajib enggak zakat? Nah, kalau anak kecil baru usianya 3 tahun, tapi ternyata hartanya melimpah, harta peninggalan atau harta pemberian, dan hartanya tersebut sampai setahun dan juga nisab, wajib zakat enggak? Padahal belum dewasa. Nah, dikiaskan. Nah, kenapa dikiaskan? Nah, barakallahu fikum, karena ada sesuatu yang serupa di situ, yaitu hartanya tumbuh. Dalam artian seperti itu. Nah, barakallahu fikum, dia punya simpanan, walaupun anak kecil. Nah, kalau mensimpan karena mainnya itu kan istilahnya zakat harta, bukan semata-mata anak kecilnya harta yang dia miliki, paham ya? Harta yang dia miliki dan harta simpanan tadi. Nah, nanti akan ada pembahasan tersendiri, kita lihat. Kaqaulina malus sabiy talzamu zakatuhu kabalighin ailin numu. Seperti ucapan kita, harta anak kecil itu juga wajib zakatnya, seperti orang yang dewasa. Ailin numu, karena sebabnya apa? Numu. Nah, harta tersebut berkembang. Apa maksudnya ya? Dan ini zakat mal ini barakallahu fikum enggak sembarangan ya. Zakat mal ini ada aturannya. Sudah kami sebutkan secara globalnya, boleh diukur dengan emas, boleh diukur dengan perak. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kalau dengan emas 20 berapa? Dinar. Paham ya? Nah, 20 dinar. Tapi kalau dengan perak 200 dirham. Kalau ukuran kita dengan gramnya, kalau emas 85 gram emas murni 24 karat. Paham ya? Maksudnya kadar uangnya itu kalau dinilai kok sampai mencapai senilai 85 gram emas murni 24 karat, kemudian dalam jangka setahun kok stabil, dalam artian kok sampai mencapai segitu, zakat. Tapi kalau dengan perak bagaimana? Kalau dengan perak tadi 200 dirham. Nah, barakallahu fikum, kalau tidak salah 595 gram. Paham ya? Nah, itu nanti juga wajib mengeluarkan apa? Zakat. 2,5%-nya. 2,5%-nya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Tapi para ulama membawa kepada makna yang apa? Yang lebih mudah dan juga istilahnya yang lebih cepat untuk sampai kepada orang fuqara miskin.
Paham ya, orang fuqara wal masakin, itulah mereka ingin cepat membutuhkannya. Oleh karena itu ngukurnya pakai 6 perak, bukan pakai emas. Kalau emas kan nunggu lama. Karena 85 gram emas murni 24 karat itu mahal enggak? Mahal. Harta untuk mencapai itu lama gitu loh. Tapi kalau perak kan lebih murah. Sehingga harta untuk mencapai nisab perak tadi lebih cepat. Paham ya? Karena lebih cepat itu akhirnya apa? Orang fuqara wal masakin segera mendapatkannya. Mafhum? Seperti itu. Na'am barakallahu fikum. Pembahasannya dalam kitab fikih nanti bisa dicek lagi. Naam. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, "Hadza huwa qiyasud dalalah." Fa qiyasud dalalah ini adalah qiyas dalalah namanya. Maka qiyas dalalah itu huwa an yakuna al-hukmu fil maqis nadhir al-hukmi fil maqis alaih. Qiyas dalalah itu adalah yaitu qiyas yang terjadinya hukum sesuatu yang dikiaskan itu sama dengan hukum yang dikiasi. Paham ya? Jadi ada yang dikiaskan, ada yang dikiasi. Nah, hukum yang dikiaskan itu sama dengan yang dikiasi. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Atau hukum yang dikiasi sama dengan hukum yang dikiaskan padanya. Paham ya? Itu cuma diputar-putar aja ya. Nah, yakni huma sawa, maksudnya dua-duanya sama. Fa yustadallu bihadza 'ala nadhirihi, maka diambil pendalilan dengan ini sesuai dengan nadhir, sesuai dengan sesuatu yang sama dengannya. Wa 'alaihi fayakunu qiyasud dalalah ad'af min qiyasil illah. Maka berdasarkan penjelasan ini qiyas dalalah itu lebih lemah daripada qiyas illah. Karena kalau qiyas illah itu kan ada sebabnya. Dan ini yang sering kita pakai kan, al-hukmu da'irun ma'illatihi. Nah, barakallahu fikum, seperti apa? 4 rukun qiyas dia kembali ke sini, qiyas illah ini. Nah, 4 rukun qiyas apa kemarin? Al-asl, al-far', al-illah. Apa? Al-hukm. 4 ini rukunnya ya. Ada asalnya, ada cabangnya, ada sebabnya, ada hukumnya. Paham ya? Nah, seperti itu barakallahu fikum. Naam. Li'anna al-'illata fi qiyasil 'illah mujibatul hukm. Dikarenakan illah sebab atau alasan di dalam qiyas illah itu adalah sesuatu yang mengharuskan untuk dihukumi. Yang melahirkan hukum tersebut karena ada sebabnya. Paham belum? Karena ada sebabnya. Nah, oleh karena itu perlu diperhatikan baik-baik. Wa amma qiyasud dalalati fa inna ad-dalila mujawwizun li naqlil hukmi minal maqis 'alaihi ila al-maqis. Perhatikan, adapun qiyas dalalah fa inna ad-dalila, maka sesungguhnya dalil itulah yang mujawwizun, yang membolehkan li naqlil hukmi, untuk menukilkan atau untuk memindahkan hukum minal maqis 'alaihi, memindahkan hukum dari yang dikiasi kepada yang dikiaskan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi yang dikiasi itu ada hukumnya. Yang dikiaskan itu karena ada pendalilan pada sesuatu yang dikiasi tadi itu, bisa kita pindahkan kepada sesuatu yang kita kiaskan kepadanya. Paham ya? Yang dikiasi masalah zakat tadi itu. Aslinya yang ada dalilnya itu diambil zakat kepada orang yang sudah dewasa, berakal. Ya kan? Nah, yang dikiaskan apa? Harta anak kecil. Harta anak kecil. Nah, barakallahu fikum, dikiaskan kepada hartanya orang yang sudah dewasa tadi itu. Untuk masalah diwajibkannya mengambil zakat. Karena apa? Karena di situ nanti diambilnya karena zakat itu adalah hakul mal. Oh ya, hak harta tersebut. Dalam artian anak kecil atau orang dewasa ketika hartanya mencapai nisab dan haul, ya wajib dikeluarkan itu loh. Seperti itu. Kita lihat di sini, li'annahu nadhirun binadhirih, karena ini mengenai hal permisalan itu. Nah, barakallahu fikum, dengan sesuatu yang semisalnya. Maksudnya karena ada keserupaan di antara dua sesuatu tersebut, akhirnya dihukumi sama. Seperti itu. Walaysa kadalalatil illah, dan bukan seperti yang ditunjukkan oleh illah, sebab atau alasan yang ada. Itminal jaiz an yakuna li hadzal nadhir ma'nan khasun yamna'ul ilhaq. Dikarenakan termasuk perkara yang memungkinkan atau boleh ayyakuna li hadzal nadhir, yaitu sesuatu yang ada keserupaan ini, yang ada pada sesuatu yang serupa ini, memiliki makna yang khusus yang menghalangi untuk diikutkan hukumnya. Wa huwa ghairu ma'lumin lana. Sedangkan sesuatu yang khusus ini enggak kita ketahui. Tapi kalau illah tadi kan sebab ada diketahui. Seperti masalah apa? Nah, barakallahu fikum, nabit, endapan kurma atau endapan anggur, air endapannya itu kalau melebihi 3 hari, nah barakallahu fikum, diharamkan karena apa? Dikiaskan pada khamr. Nah, bisa memabukkan. Nah, itu karena ada ilahnya. Sebabnya karena iskar memabukkan. Sehingga muncullah hukum haram.
Seperti itu. Kita lihat dikit lagi. Wa misaluhu qala al-muallif rahimahullah ta'ala, contohnya adalah ucapan muallif rahimahullah ta'ala, ka qaulina malus sabiyyi talzamu zakatuhu kabalighin aylin numu. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, az-zakatu fi malil sabi hal hiya wajibatun aw la? Ini perhatikan baik-baik. Zakat terhadap harta anak kecil itu wajib ataukah tidak? Fihi khilafun baina ahli ilmi rahimahumullah. Di sini ada perselisihan di antara ahli ilmu rahimahumullah. Faminhum man qala bil wujub. Di antara mereka ada yang mengatakan wajib. Wa minhum man qala bi adamil wujub. Ada juga yang mengatakan tidak wajib. Perselisihannya seperti itu. Amma zakatu fi malil baligh fawajibun bila khilaf. Ini perhatikan baik-baik. Adapun zakat harta yang dikeluarkan dari orang yang dewasa itu wajib tanpa ada perselisihan. Cuman perselisihan itu berkaitan masalah harta anak kecil. Wajib atau enggak itu loh. Nah, kita lihat. Fa idza qala qailun, apabila ada orang yang berkata, ana sa'aqis mala as-sabi fi wujubiz zakah ala malil baligh fi wujubiz zakah. Aku sekarang akan mengkiaskan harta anak kecil itu wajib zakat sebagaimana apa? Harta orang yang dewasa mengenai wajibnya zakat. Wal illah al-jami'ah bainahuma, sebab di antara keduanya. Nah, berarti kan seakan-akan pakai illah ini, kita lihat. Wal illah al-jami'ah bainahuma, sebab yang mencakup di antara keduanya. Kenapa kok dikiaskan dengan harta orang dewasa? An-numu. Karena adanya apa? Na barakallahu fikum, pertumbuhan pada harta tersebut. Dalam artian berkembang. Fakullun minhuma malun namin, maka masing-masing di antara keduanya tersebut adalah harta yang tumbuh. Fasimar masalan, sekarang buah-buahan ditanam oleh orang dewasa misalkan, tajibu zakatuha idza kanat libalighin, wajib zakat juga. Nah, kalau yang memiliki adalah orang yang dewasa. Fatajibu zakatuha idza kanat lisabi, maka wajib juga untuk menzakatinya apabila pemiliknya adalah anak kecil. Wal illah an-numu, sebabnya karena numu, berkembang dan tumbuh. Jadi sama-sama sebabnya dilihat dari situ. Mau anak kecil atau orang besar kalau tumbuh, sebabnya berarti sama gitu loh, menurut ini. Wa kadzalikal ghanam wal ibil wal baqar wa urudut tijarah tajibu fiha zakah. Seperti itu pula ghanam kambing, wal ibil unta, wal baqar lembu atau sapi, dan juga hasil-hasil perdagangan tajibu fiha az-zakah. Nah, barakallahu fikum, atau barang-barang dagangan atau hasil perdagangan itu juga wajib zakat. Nah, kata versi yang ini. Wal illah numu, sebabnya karena tumbuh dan juga berkembang tadi itu. Nah, barakallahu fikum. Wa fa idza kanat hadhihi al-illah fa innaha tajibu zakah fi malis sabi. Kalau ilahnya ini karena sebabnya karena tumbuh dan berkembang tadi itu, maka sesungguhnya apa? Wajib zakat pada harta anak kecil. Kama tajibu fi malil baligh, sebagaimana wajib zakat juga harta orang yang dewasa. Hadza idza qulna inna wujubaz zakati malis sabi bil qiyas ala wujubiz zakah fi malil baligh. Ini kalau kita katakan, ini apa penjelasan tadi itu, kalau kita katakan bahwasanya wajibnya zakatnya harta anak kecil itu dikiaskan tentang wajibnya zakatnya harta orang yang dewasa. Caranya seperti itu. Berarti seakan-akan pakai kias illah, seakan-akan ya, karena illahnya numu tadi itu. Amma idza qulna innaha thabitatun binnas, enggak seperti itu. Kalau seandainya kita katakan sebenarnya enggak seperti itu, tapi memang wajib zakatnya itu karena telah ditetapkan dengan dalil. Kita lihat, innaha thabitatun binnas, sesungguhnya wajib zakat tersebut sudah ditetapkan dengan dalil. Nas itu dalil ya. Wa was-sahih fala hajjata lil qiyas. Nah, dan inilah yang sahih, enggak butuh lagi dikiaskan. Karena setelah dalil sudah ada. Nah, kita lihat. Wa zakatu fi malis sabi wajibatun binnas. Zakat untuk harta anak kecil itu sudah diwajibkan secara nas, secara dalil. Jadi enggak perlu kias lagi ya, karena kias itu kan ditempuh ketika barakallahu fikum sudah apa? Bisa dikatakan sempurna. Ada Al-Qur'an was sunnah ijma' kemudian qiyas. Paham ya? Nah, qiyas tersebut. Dan itu pun enggak boleh berseberangan dengan dalil. Kalau sudah ada dalil ngapain menggunakan qiyas? Qiyas itu sebagai penguat saja. Qiyas itu sebagai dalil penguat saja. Kita lihat, li'anna zakata haqqul mal, karena zakat itu hak harta. Zakat itu semata-mata hak harta ya. Kalau dilihat anak kecilnya belum wajib zakat, ya anak kecil lebih hartanya. Hartanya kalau melebihi nisabnya ya wajib zakat. Wajib dikeluarkan zakatnya gitu loh. Kalau anaknya selama dia belum dewasa, ya belum ada kewajiban bagi anak tersebut. Tapi untuk hartanya ini, paham ya? Hakul mal ini ditunaikan. Nah, kalau sudah melebihi nisabnya dan juga haul. Nah, barakallahu fikum. Haul itu setahun penuh ya. Nah. Kita lihat di sini, kama qala Abu Bakar radhiyallahu anhu istidlalan biqouli ta'ala, sebagaimana ungkapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu
dalam keadaan beliau berdalilkan dengan firman Allah Ta'ala, khudh min amwalihim shadaqatan, ambillah dari harta-harta mereka sebagai sedekah, sebagai zakatnya. Walam yaqul khudh minhum, dan beliau tidak mengatakan ambillah dari mereka. Nah, tapi ambillah harta-harta mereka. Paham ya? Karena dari mereka, kalau kembali dari mereka, anak kecil masuk gitu loh. Padahal anak kecil belum wajib zakat, tapi hartanya wajib dizakatkan kalau melebihi nisabnya dan haulnya. Paham belum ini maksudnya? Jadi wajibnya itu hartanya itu. Nah, tapi kalau minhum kan berarti mereka. Tapi min amwalihim, harta-harta mereka. Bukan merekanya, ini harta-harta mereka. Paham belum ini? Paham? Ayo. Kita lihat sini. Faz-zakatu fil mal, zakat itu pada harta tersebut. Wa liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam hina ba'atsa Mu'adz ila Yaman, dan juga karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, a'limhum annallaha farada 'alaihim shadaqatan fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu fi fuqaraihim. Rasulullah mengatakan, ya Mu'adz, kalau mereka ternyata sudah sholat, kemudian mereka menerima nasihat tersebut, sampai berikutnya Rasulullah mengatakan, ajarkanlah kepada mereka bahwasannya Allah Ta'ala telah mewajibkan atas mereka sedekah, zakat terhadap harta-harta mereka, diambil dari orang-orang kayanya dan serahkan kepada orang-orang fuqara. Jadi zakat harta itu lebih baik kalau serahkan kepada orang-orang fuqara, masakin, dan orang-orang yang berhak. Ya, sebagaimana sudah kita lewati kan, orang yang berhak itu selain fuqara masakin ada. Nah, barakallahu fikum, seperti orang yang terlilit hutang, membutuhkan, atau yang semisalnya, itu bisa juga. Nah, barakallahu fikum. Cuman fuqara wal masakin itu yang paling utama, fuqara wal masakin. Was-sabi hadza ghaniyun, anak kecil ini kaya, wal malu malun, harta-harta, fatajibuz zakatu fihi, maka wajib mengeluarkan zakat pada harta tersebut. Anak kecilnya kaya ini ya. Nah, barakallahu fikum, anak kecil usia 3 tahun, belum dewasa dia, tapi hartanya udah MM-an misalkan. Sudah mencapai haul, sudah mencapai nisabnya misalkan, ya dikeluarkan zakat hartanya itu. Cuman wajibnya bukan untuk anak kecilnya itu, hartanya itu. Sudah kita lewati tadi. Nah, fa wujubuz zakah fi malis sabi wal majnun sabitun bin nas. Bayangkan ini. Wajibnya zakat, ngambil zakat dari hartanya anak kecil dan orang gila, itu telah ditetapkan dengan dalil. Karena yang namanya zakatnya apa? Hakul mal, hartanya itu. Bukan semata-mata orang gila, bayangkan. Orgil, orang gila. Paham ya? Orang gila ternyata di rumahnya hartanya MM-an. Karena dia sudah, barakallahu fikum, misalkan dia gila karena melihat hartanya yang banyaknya itu gila dia. Paham ya? Terus ternyata sampai setahun, gilanya itu sampai setahun masih belum sadar gila. Hartanya tetap diupayakan semaksimal mungkin dikeluarkan, tapi yang mengeluarkan bukan dia. Nah, mungkin dari keluarganya atau dari walinya, seperti itu. Bisa. Nah, karena sudah kita lewati kan, anak kecil atau orang gila kalau melakukan sebuah kriminalitas kejahatan, kemudian dia punya wali atau keluarga yang domannya nantinya menanggung keluarganya. Misalkan orang gila mecahkan kaca tetangga misalkan. Ada keluarga, ya keluarganya minta tanggung jawab. Orang gilanya enggak mau diminta tanggung jawab. Anak kecil juga enggak tentu mau, paham ya? Oleh karena itu perlu diperhatikan. Atau misalkan dia punya kambing. Kambingnya mau ditaruh di kandang, masukkan kandang, lari kambingnya. Dikejar sama yang pemiliknya tadi. Ternyata nabrak kaca, pecah kacanya, kaca tetangga. Apakah dia ngomong tanggung jawab kambingnya? Pemiliknya yang tanggung jawab. Itu nanti masuk dalam perkara doman, tanggung jawab nanti ya. Dalam qawaidul fiqhiyah insyaallah taala kita bahas. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita selesaikan dikit ya karena sambungannya ini ya, sambungannya ya. Lakin law anna ahadan taraka istidlal bin nas, tapi kalau seandainya ada salah seorang meninggalkan pendalilan dengan nas, dengan dalilnya sudah jelas tapi dia meninggalkan pendalilan dengan dalil tersebut, wa qala ana urid an usbita dzalika bil qiyas aidan. Ya udah. Kalau kamu dengan dalil, aku ingin menetapkan itu dengan qiyas, bagaimana? Fa ujibuz zakata fi malis sabi qiyasan ala wujubiz zakati fi malil baligh. Maka aku mewajibkan zakat terhadap harta anak kecil dalam keadaan mengkiaskan wajibnya zakat terhadap harta orang yang dewasa. Bi jami'in numumi fi kullin minhuma. Karena apa? Karena illah yang mencakup yaitu apa? Tumbuhnya, berkembangnya harta pada masing-masing keduanya. Lakan hadza yusamma qiyas dalalah. Kalau seperti ini berarti dinamakan qiyas dalalah. Cuman kita lewati tadi ya, kalau
dengan dalil tentunya lebih kuat lagi. Paham ya? Kalau dengan dalil lebih kuat lagi barakallahu fikum seperti itu. Misalnya akhar ala qiyas dalalah ini terakhir. Contoh yang lain yang untuk contoh qiyas dalalah, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman, innama ya'kuluna fi butunihim nara." Sesungguhnya orang-orang yang mereka memakan harta anak yatim secara zalim, hanya saja sebenarnya dia itu memakan api di perut-perut mereka. Nah, memakan itu bagaimana? Kalau minum boleh enggak? Paham ya? Kan itu kan seakan-akan itu kan larangannya makan. Kalau minum hartanya anak yatim, maksud itu menggunakan harta anak yatim untuk beli minuman, dia minum misalkan. Atau semisalnya, kalau kemarin dibakar kemarinnya, kalau itu larangannya memakan atau dibakar, bagaimana hartanya? Nah, itu kita lihat. Faja'a insanun wa syariba min ma'il yatim. Tiba-tiba datang orang, minum dari airnya anak yatim tadi. Au iktasa bi saubihi dzulman, atau dia mengambil pakaiannya, dipakai pakaiannya dalam keadaan mendolimi. Fahada aidan yahrum, seperti ini juga diharamkan. Wa in kanatil ayatu fil akal, padahal ayatnya masalah apa? Memakan. Larangannya kan memakan itu. Tapi antum minum harta anak yatim tadi, minum air minumnya anak yatim, mengambil pakaian dengan cara zalim, masuk dalam pengharaman tersebut. Paham maksudnya ya? Nah, seperti itu. Fasyurbu misluhu wal libas misluhu. Meminum itu juga sama. Memakai pakaiannya juga sama. Wa hadza qiyasud dalalatin. Ini juga qiyas dalalah. Li'annahu istidlalun bin nadhir 'ala nadhirih. Dikarenakan apa? Ini pendalilan dengan sesuatu yang serupa kepada sesuatu yang menyerupainya. Paham ya? Sama-sama itu sama-sama menghabiskan harta anak yatim itu loh. Memakan juga menghabiskan harta anak yatim. Memakai pakaiannya dengan kezaliman juga menghabiskan harta anak yatim, seperti itu. Barakallahu fikum. Insyaallah taala berikutnya qiyas asy-syabah pada pertemuan yang akan datang. Biidznillah subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin.